Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan melihat sekeliling? Udara yang kita hirup, air yang kita minum, tanah tempat kita berpijak, semuanya adalah bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Namun, apa jadinya jika semua itu mulai terkontaminasi? Apa jadinya jika keindahan alam ini terancam oleh ulah kita sendiri? Inilah realitas yang kita hadapi. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Pencemaran lingkungan bertentangan dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena mencemari lingkungan berarti merusak keseimbangan alam yang merupakan hak setiap makhluk hidup. Selain itu, pencemaran lingkungan juga bertentangan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena mengurangi kualitas hidup dan menyebabkan ketidakadilan bagi generasi mendatang. Ini adalah payung hukum utama yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Oke, jadi di sini adalah salah satu contoh tempat di mana kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan menjadi salah satu kunci pencemaran sampah. Nah, salah satu solusinya adalah membuang sampah. Jadi itu adalah salah satu kepedulian kita terhadap lingkungan. Makanya untuk dari itu dan untuk semua masyarakat lebih peduli lagi terhadap lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan dan lebih bisa peduli terhadap lingkungan. Dan ada contoh di lingkungan yang bersih dan tidak terjangkit oleh pencemaran lingkungan, oleh sampah-sampah kotor dan polusi truk-truk yang ada di sini. Coba kita lihat kawasan di sekitar sini. Ya, terlihat begitu bersih dan tertata rapi, sehingga tidak ada tumpukan sampah yang berserakan, bau limbah pun tidak ada. Jadi udara di sini sangatlah terasa segar. Kawasan ini menunjukkan bahwa belum terkena dari dampak pencemaran lingkungan itu sendiri, yang terutama pencemaran polusi udara dan pencemaran oleh limbah plastik. Betul, sampah plastik memang salah satu ancaman terbesar buat lingkungan kita. Di banyak tempat, plastik menumpuk di sungai-sungai, selokan, hingga lahan yang terbuka, sampai mencemari tanah dan juga membahayakan hewan yang ada di sekitarnya. Tapi dengan lingkungan seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar sini peduli terhadap lingkungannya, yang bisa kita lihat betapa asrinya lingkungan ini. Setuju, apalagi kualitas udara juga sangat bagus tanpa asap kendaraan yang berlebihan atau pembakaran sampah yang mencemari. Semua terasa alami dan menenangkan. Inilah contoh lingkungan ideal yang dimana manusia bisa menjaga lingkungannya sehingga berdampak positif kembali kepada manusia itu sendiri.
Saya berharap semakin banyak tempat lain yang bisa mencontoh kondisi seperti ini. Karena yang menjaga lingkungan itu bukan hanya satu orang, tetapi tugas untuk kita semua. Setuju, mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan menjaga lingkungan itu sendiri dan memastikan bahwa pencemaran dan dampak pencemaran lingkungan itu sendiri dapat kita atasi secara bersama-sama.